Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Haina Entertain, pusatnya informasi, pengetahuan, dan hiburan. Seperti biasanya, saya kembali kepada kalian dengan film-film dan spoiler film yang pastinya akan mengisi waktu-waktu lenggang kalian. Pada kali ini saya akan menceritakan salah satu film terkait Perang Dunia Kedua, di mana film ini menceritakan tentang kisah nyata seorang yang bernama Desmond. Tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja membahas tentang filmnya. Di awal film diceritakan bahwa Desmond, si tokoh utama, di masa kecil sangat dekat dengan kakaknya yang bernama Hale. Mereka berdua bermain dan bertualang kemana saja di hutan dekat rumah mereka. Ayah Desmond adalah seorang mantan tentara pensiunan yang dulu dia ikut Perang Dunia Pertama. Di Perang Dunia Pertama, ayahnya Desmond selamat dan berhasil pulang, namun seluruh teman-temannya tewas. Dari situ, ayahnya Desmond menjadi orang yang sangat depresi karena belum bisa melupakan bagaimana kejamnya Perang Dunia Pertama. Ya, seperti kita ketahui, there are no winner in the world, just survivor. Di mana teman-teman masa kecil ayahnya Desmond itu mati di depan matanya sendiri. Akhirnya ayah Desmond pun menjadi seorang yang pemabuk berat dan berubah jadi ayah yang sangat marah, sangat berbeda dengan ayah Desmond yang sebelum pergi ke medan perang, yang adalah orang yang sangat lembut dan penyayang. Singkat cerita, Desmond kecil yang sedang berkelahi dengan kakaknya tiba-tiba mengambil batu balok besar sekali, lalu dengan polosnya memukulkan batu itu ke kepala kakaknya, dan kakaknya pun kritis dan hampir meninggal karena hantaman batu itu. Nah, habis itu Desmond pun shock karena udah nyaris mau ngebunuh kakaknya sendiri. Yang sangat disayangkan, Desmond ini pun lalu melihat sebuah gambar di dinding rumahnya tentang 7 dosa besar manusia, yang salah satunya adalah dosa membunuh. Di situ Desmond pun seperti mendapatkan sebuah teguran spiritual yang sangat menggetarkan hatinya. Untungnya kakaknya itu berhasil selamat. Singkat cerita, Desmond pun kini sudah tumbuh dewasa, dan sekarang dia sudah menjadi orang yang sangat taat pada agamanya. Serta sekarang ia bekerja dan membantu di sebuah gereja. Dia sekarang kemana-mana sangat memegang teguh ajaran agamanya, semua larangan dan perintah-perintah Tuhan, terutama larangan membunuh, yang sampai saat ini masih selalu diingat jelas. Nah, saat ini Desmond ini lagi bantu bersih-bersih di gereja. Tiba-tiba ada sebuah insiden kecelakaan di depan gereja tersebut. Desmond pun langsung lari keluar dan melihat keadaan orang yang ternyata parah banget, sampai darahnya muncrat banyak banget. Desmond pun lalu segera membuka sabuk di celananya untuk mengikat dan menghentikan aliran darah orang tersebut agar tidak keluar dan lebih banyak lagi yang keluar dan pendarahannya. Nah, sesampainya di rumah sakit, orang itu akhirnya ditangani oleh seorang dokter, dan dokter itu pun mengatakan pada Desmond bahwa Desmond telah menyelamatkan nyawa orang. Mendengar hal itu, Desmond pun terdiam, seakan itu adalah kalimat yang paling berarti buat dia. Di saat dulu dia hampir membunuh kakaknya, sekarang dia justru menyelamatkan nyawa orang. Desmond pun berjalan berkeliling ruangan UGD, lalu dia pun bertemu dengan seorang suster yang sangat cantik sampai dia pun terpesona. Semenjak itu Desmond pun jatuh cinta dan sering sekali mondar-mandir ke rumah sakit setiap hari hanya untuk nemuin si perawat tadi dan untuk PDKT. Suster cantik pun itu akhirnya suatu hari dia pun berhasil mendapatkan hati si suster itu, dan kemudian pergi berkencan. Di situ si Desmond banyak belajar tentang ilmu-ilmu kedokteran dari pacarnya. Setiap hari dia belajar tentang anatomi tubuh dari buku-buku yang dipinjamnya. Dan sampailah di suatu hari saat Desmond dan keluarganya sedang sarapan, lalu kakaknya Desmond tiba-tiba keluar kamar dengan pakaian militer yang rapi dan lengkap, dan berkata kepada keluarganya bahwa dia akan pergi mengabdi di Perang Dunia Kedua. Mendengar hal itu, tentu seluruh keluarganya pun terdiam, terutamanya si ayah ini, yang tadi sudah depresi. Yang dulu melihat teman-temannya tewas di medan perang, dia tidak ingin melihat anaknya juga bernasib sama. Ayah pun menangis dan lalu mengusir kakaknya Desmond itu, dan kakaknya Desmond itu pun akhirnya pergi. Lihat tadi itu, panggilan di hati Desmond pun semakin lama semakin membesar, bahwa dia merasa juga harus mengabdi kepada negaranya. Desmond pun memberi tahu pacarnya dan keluarganya tentang panggilan hati yang sudah tidak bisa ditahannya lagi. Tapi Desmond ini berbeda. Dia memilih untuk mengabdi dengan tentara, tetapi sebagai tenaga medis, karena dia tidak ingin membunuh siapapun, bahkan musuh saat di medan perang sekalipun. Akhirnya sebelum pergi, Desmond pun melamar pacarnya itu. Tibalah waktunya perpisahan saat di kereta, tunangannya itu pun
memberikan buku Alkitab dan disebutkan fotonya agar si Desmond ini selalu ingat agama dan ada kasihnya selalu menunggunya. Sesampainya di pelatihan militer dan di asramanya, dia berkenalan dengan banyak orang yang nantinya menjadi satu tim dengan dia. Singkat cerita, awalnya semuanya tampak baik-baik saja, dari mulai hubungannya dengan rekan-rekan setimnya, hubungannya dengan pertahanan, dan hubungannya dengan komandan-komandan yang ada di timnya. Kemudian mereka mulai latihan. Di latihan ketangkasan, semuanya berjalan lancar. Desmond pun juara 1 di timnya. Namun saat tiba di latihan menembak dan saat semua orang sudah mengambil senjatanya, tiba-tiba masih tersisa satu senjata di sana. Dan ternyata itu adalah senjata yang disiapkan untuk Desmond. Desmond berkata bahwa dia tidak bisa memegang senjata dan karena agamanya melarang untuk membunuh atau mengambil nyawa seorang. Semuanya pun heran pada Desmond termasuk komandannya. Desmond pun berkali-kali minta maaf karena sudah melanggar perintah komandannya, tapi bagaimanapun juga dia tetap tidak bisa menyentuh senjata karena agamanya melarangnya. Lalu Desmond pun dibawa menghadap ke kantor komandan yang lebih tinggi untuk menjelaskan alasannya kenapa dia tidak mau memegang senjata. Saya tidak tahu bagaimana hierarkis dalam tentara, mana yang jenderal, komandan, jadi agar lebih mudah kita sebutnya semuanya komandan saja. Nah, di sana komandan pun menjelaskan bahwa saat di medan perang musuh nggak bakal tahu dan nggak bakal mau tahu agamanya siapa dan agama melarang atau tidak. Saat Desmond nggak punya senjata untuk mempertahankan dirinya, maka musuh bakalan tetap menembak dia dan membunuh dia. Dan sampailah di malam harinya, Desmond akhirnya dibully oleh teman-teman setimnya karena ketangguhannya dalam menjalankan perintah agama ini. Beratnya menjalankan perintah agama. Keteguhannya itu dinilai akan merepotkan mereka. Hukuman demi hukuman pun diberikan kepada Desmond agar dia mau berhenti egois dan mulai menjalankan perintah untuk memegang senjata. Hukuman seperti mencuci toilet, hukuman berlari, dan hukuman-hukuman yang lain yang tidak masuk akal. Dan sampailah di malam harinya, karena teman-temannya Desmond itu sudah muak dengan dia pun dipukuli sampai babak belur. Paginya saat komandan datang, komandan itu pun lama-kelamaan melihat Desmond yang mukanya penuh dengan luka lebam. Sang komandan pun mulai kasihan dan menyuruh Desmond untuk segera menyerah saja dan pulang meninggalkan tugas militernya dan kembali menjadi rakyat biasa. Tapi Desmond gak mau dan tetap kekeh untuk ikut mengabdi berperang tanpa memegang senjata. Sang komandan pun bertanya, siapa yang sudah mukulin dia? Tapi Desmond justru menjawab bahwa dia enggak dipukulin siapapun, tapi cuma jatuh dari kasur doang. Walaupun udah di posisi yang babak belur seperti itu, Desmond tetap melindungi teman-temannya yang udah ngebully dia. Oh iya, di sini para komandan itu nggak bisa ngeluarin Desmond dari militer tanpa alasan. Jadi untuk ngeluarin seorang anggota harus melewati beberapa tahapan seperti pengadilan militer dan lain sebagainya. Harus ada alasan jelas yang pasti dengan konstitutif gitu. Jadi akhirnya Desmond pun dipenjara sementara di penjara militer dengan tuduhan karena telah melawan perintah atasannya dengan tidak mau memegang senjata. Alhasil Desmond jadi nggak bisa ambil libur di pernikahannya dengan kasihnya itu. Desmond pun frustasi banget karena pernikahannya dengan wanita yang sangat dia cintai itu pun batal. Lalu kasihnya dengan perintah sang jenderal itu datang ke penjara dan berusaha untuk membujuk Desmond agar mau melepaskan egonya dan menuruti perintah komandannya untuk memegang senjata, tapi Desmond teguh dengan pendiriannya itu. Di situ Desmond walaupun terus melawan, tapi dia juga lagi frustasi. Dia nggak tahu apa yang dilakukannya itu benar atau tidak, tapi hatinya selalu membimbing dia buat tetap teguh sama pendiriannya. Jadi di satu sisi ia harus taat dengan perintah Tuhan, tapi di sisi lain dia juga frustasi banget karena cobaan demi cobaan terus saja berdatangan. Seperti kata Qaul, asyaku la yuzalu bil haq. Jadi suatu kemamangan tidak bisa dicampurkan dengan suatu keyakinan. Jadi ya lanjutkan saja. Akhirnya sampailah di persidangan militer untuk memutuskan mengeluarkan Desmond dari militer atau tetap mempertahankannya. Di sidang itu Desmond udah terpojok banget karena menghadapi tuduhan dari para komandan yang bilang bahwa Desmond udah melawan perintah atasannya dan bakalan dianggap sebagai penentang perang. Tapi si Desmond itu yakin bahwa dia bukan penentang perang ini. Dia pun mengatakan bahwa cukup orang lain yang mengambil nyawa orang dan dia akan menjadi orang yang menyelamatkan nyawa-nyawa teman-temannya. Semua orang pun di sana terdiam dan terharu, tapi hukum tetaplah hukum. Di dalam militer, semua harus patuh pada atasan dan tidak boleh mengutamakan kemauan pribadi.
Akhirnya ayahnya Desmond yang seorang mantan tentara saat Perang Dunia I pun datang dengan membawa surat dari panglima militer yang bertuliskan bahwa keputusan Desmond untuk mengabdi sebagai tentara medis adalah hal yang sah dan keputusannya untuk memilih tidak memegang senjata dan membunuh orang bukanlah kemauan pribadi namun perintah agama, dan ketaatan seorang dalam beragama itu dilindungi oleh konstitusi dan tidak akan dianggap sebagai pelanggaran hukum militer. Akhirnya, setelah surat itu dibacakan, semua orang pun lega, termasuk para komandannya. Setelah itu, Desmond pun dibolehkan cuti libur buat acara pernikahannya dengan kekasihnya. Lalu pelatihan pun selesai, dan sekarang mereka semua akan menghadapi medan perang yang sesungguhnya melawan Jepang. Karena dulu saat Perang Dunia Kedua, persenjataan belum terlalu canggih, jadi faktor yang paling menentukan di dalam perang itu adalah mental para tentaranya. Dan kita semua tahu bagaimana ganasnya tentara Jepang dengan kamikaze-nya, yang mana mereka rela bunuh diri sambil membawa granat untuk meledakin para tentara lawan. Mendengar hal itu, tentu mental para tentara di tim Desmond langsung turun dan down karena takut akan keganasan tentara Jepang. Banyak mobil-mobil pengangkut jenazah tentara Amerika yang lalu lalang dan semakin menjatuhkan mental mereka yang melihatnya, dan akhirnya sampailah mereka di lokasi medan perang, yaitu sebuah tebing tinggi yang bernama Hacksaw. Ya, seperti nama judul film ini, Hacksaw Ridge. Di sini benar-benar kacau. Saya saja waktu nonton deg-degan karena kita kalau menonton ini seperti benar-benar berada di medan perang yang asli. Seperti granat yang meledak itu sampai menghancurkan badan orang yang terkenanya, sampai kebelah dua, ususnya keluar semua, kakinya putus, tangannya putus, dan lain sebagainya. Jadi penggambaran perang di sini, sinematografinya saat perang di sini luar biasa dan sangat realistis sekali. Desmond yang posisinya sebagai tim medis pun terus-menerus menolong dan mengangkut para tentara lainnya yang terluka, dan beberapa adalah teman-teman satu asramanya saat di pelatihan militer. Di saat tim medis lainnya hanya menolong tentara di barisan belakang dan tengah dan tidak sampai ikut maju ke garis depan, sang gokilnya Desmond sampai berkali-kali Desmond yang sama sekali nggak megang senjata itu hampir kena headshot tentang tentara Jepang di medan perang karena dia berulang kali maju ke depan dan tanpa takut menyelamatkan tentara-tentara di garis depan. Udah nggak ada lagi nih yang bully-membuli karena agama atau karena apapun teman-temannya yang dulu membuli Desmond saat dia memilih teguh pada agamanya. Saat ini semuanya sedang saling bekerja sama, saling membackup satu sama lain, terutama membackup Desmond yang jadi satu-satunya tenaga medis yang mau maju di garis depan. Kalau Desmond itu mati, maka tentara di garis depan lainnya pun juga bakalan mati karena nggak bakal ada yang lagi yang mau menolong mereka. Lalu ada salah satu teman asrama Desmond yang terkena tembak bahkan sampai kedua kakinya putus. Lalu ada salah satu tenaga medis yang berkata pada Desmond bahwa cukup kasih dia penghilang rasa sakit saja karena kondisinya nggak bakal mungkin ketolong lagi dan dia udah pasti mati. Tapi Desmond pun nggak mau. Dia nggak mau ninggalin temannya dan nggak mau ninggalin para tentara lainnya yang terluka karena dia bertekad bahwa dia adalah seorang tenaga medis dan tetap mengangkut dia ke belakang dan tetap bilang ke tim medis lain bahwa dia harus tetap diobatin. Dia pasti bakalan tetap hidup. Desmond pun terus kembali ke garis depan lagi untuk menolong lainnya. Singkat cerita, malam pun tiba dan semua pun mundur terlebih dahulu karena kondisi yang gelap tidak memungkinkan untuk tetap melakukan penyerangan. Tapi Desmond malam itu masih tetap mau kembali ke garis depan untuk menolong tentara lainnya yang masih terluka dan masih ada di sana. Lalu saat dirasa cukup, Desmond akhirnya mencari tempat berlindung untuk beristirahat. Saat di suasana malam, Desmond yang sedang berlindung bersama rekannya kemudian bercerita tentang alasan sebenarnya dia tak ingin memegang senjata. Desmond berkata bahwa sebenarnya tak boleh membunuh adalah perintah agamanya, namun tak memegang senjata itu bukan perintah agama, tapi hanya kemampuan pribadi Desmond saja. Sewaktu di rumah, ayahnya Desmond yang mabuk selalu melakukan kekerasan pada Desmond dan kakaknya. Desmond pun masih terima. Tapi kemudian saat ayahnya Desmond ingin melakukan kekerasan kepada ibunya, Desmond tidak terima dan hampir membunuh ayahnya dengan senjata. Itulah membuat alasan Desmond tidak ingin memegang senjata untuk sekali lagi. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Lalu para tentara Jepang yang jumlahnya ribuan tiba-tiba menyerbu mereka dari bawah tanah. Karena jumlahnya sangat banyak, maka mereka pun terpojok dan terpukul mundur dan berlari menuju tebing Hacksaw untuk kabur dan turun. Tapi karena penyergapan mendadak itu, jadi banyak banget korban di sana.
Dan banyak teman-teman asrama yang Desmond kenal meninggal dan terluka di sana. Dan akhirnya, saat semua tentara termasuk para komandan di asrama militernya dulu yang memilih kabur dan kembali ke markas, Desmond yang sedang melihat teman-temannya mati dan luka pun benar-benar bingung. Nggak tahu harus kabur atau tetap tinggal dan menolong mereka. Sementara tentara Jepang sangatlah banyak dan masih terus menyerbu mereka. Lalu saat kondisi seperti itu, dia pun berkata pada Tuhan bahwa ia ingin menolong teman-temannya. Akhirnya Desmond pun memilih untuk kembali ke garis depan dan menolong sebanyak mungkin para tentara yang masih tertinggal di sana. Satu demi satu Desmond terus mengangkut para tentara itu sendirian. Tapi saat sampai di tebing Hexau, dia tak bisa menurunkan mereka sendiri. Akhirnya dia pun mengambil tali dan lalu membuat sebuah simpul pelubang dua yang dulu sempat dia lakukan di camp pelatihan. Simbol itu yang dianggap salah karena dianggap seperti BH cewek. Tapi justru sekarang simbol itu berhasil mengikat para korban terluka dengan kuat dan Desmond pun bisa menurunkan mereka satu persatu. Lalu tentara yang sedang berjaga di bawah pohon melihat satu demi satu tentara turun dengan selamat. Mereka bingung dari mana datangnya itu. Tapi siapa yang menurunkan mereka juga nggak tahu. Si komandan yang baru sampai di markas pun masih terus kepikiran bahwa masih banyak anak buahnya yang masih terluka dan tertinggal di sana. Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa dan nggak bisa menolongnya. Komandan itu pun frustasi dan minta bantuan kemana-mana untuk mengirim pasukan tambahan untuk kembali ke atas. Tapi pasukan itu bisa baru datang esok harinya. Sementara Desmond yang masih di medan perang sendirian. Dan tanpa memegang senjata sama sekali tidak mundur dan terus-menerus main petak umpet sama tentara Jepang dan terus-menerus menolong para rekannya yang terluka. Bahkan saat Desmond masuk ke markas bawah tangan Jepang dan melihat tentara Jepang yang sedang terluka, dia juga tetap menolongnya. Intinya Desmond di sana menolong semua orang yang dia bisa, termasuk tentara musuh sekalipun. Hingga waktu malam tiba dan Desmond masih terus kembali ke garis depan lagi dan lagi. Akhirnya pagi pun tiba, lalu sang komandan pun kaget melihat semua anak buahnya yang ternyata telah berada di ruang perawatan. Lalu saat komandan itu bertanya siapa yang telah melakukan semua ini, maka mereka pun menjawab bahwa Desmond yang telah menolong mereka sendirian di atas Hexau sepanjang malam. Setelah Desmond merasa cukup, akhirnya Desmond pun berhasil turun dan selamat dari kejaran tentara Jepang itu. Saat tiba di bawah, semua tentara di sana benar-benar nggak nyangka sama apa yang dilakukan Desmond sendirian di atas sana. Mereka semua pun kagum dan benar-benar menganggap Desmond sebagai pahlawan. Saat setelah tiba di markas, sang komandan menemui Desmond dan mengatakan pada Desmond bahwa ternyata selama ini dia telah salah menilai Desmond, yang selama ini hanya dianggap sebagai anak yang kurus dan egois karena terlalu taat pada perintah agamanya. Dia dianggap sebagai penentang perang, tapi justru dia berhasil membuktikan bahwa dia adalah seorang pahlawan. Dan di akhir film pun diperlihatkan bahwa semua tentara yang sudah berkumpul dan bersiap untuk naik ke Hexa. Mereka bersiap naik ke Hexa untuk berperang lagi. Tapi mereka semua berkata bahwa mereka nggak mau kembali ke atas tanpa Desmond. Mereka semua menganggap bahwa bila Desmond ada bersama mereka, maka Tuhan akan memberikan pertolongan kepada mereka juga. Akhirnya saat detik-detik mereka semua sudah berkumpul dan mau naik ke atas lagi untuk berperang, mereka semua pun masih menunggu Desmond untuk mendoakan keselamatan mereka. Dan film pun berakhir. Dan terima kasih atas perhatian kalian dan sudah menonton video kami. Semoga menghibur dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.